Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rolling action. Mas. Kita kan udah ngomong sekofisika sampai pada alien. Saya sekarang penasaran sama sosok Syaiton, Mas. Sakjane Syaiton itu siapa sih, Mas? Dan kalau di media kan di capture dengan suka menakut-nakuti, suka mengganggu. Nah, intensi mereka itu apa, Mas, sakjane? Tuh, setan itu ketan. Setan itu lemper yang isinya ketan. Kalau dibeset isinya ketan, makanya disebut sebagai setan. Kamu langsung tanya intensinya setan yang mana? Mungkin setan kan banyak katanya. Paling gampang pengen tahu intensi setan, coba bercermin dan merenung, El. Nah, nanti kamu akan tahu apa intensi setan Noel apa ya. Gitu. Pertanyaanmu angel itu karena itu sudah loaded, itu sudah mengandung asumsi. Setan itu apa namanya? Punya agensi, dia seseorang atau sebuah makhluk. Ini pasti saya apa sebenarnya para pelaku spiritual atau para pelaku sarjana kuburan ini, saya komen apapun masih salah ya kayak karena banyak teori yang ngomong tentang setan itu macam-macam. Dari yang paling skeptis yang mengatakan bahwa itu sakit otak karena ada percobaannya, apa namanya, disetrum sedikit, dikasih elektromagnet sedikit di kepala, terus jadi kelihatan apa namanya, ada yang lihat sesuatu, ada gitu. Aku lupa eksperimen namanya itu. After a while, I remember feeling that there was someone else in the room with me, almost looking over my left shoulder. It was all I could do to not turn my head and want to look. Di eksperimen out of body experience, eksperimen gini. Bukan setan ini ya, tapi bagaimana ilusi kepala manusia itu bekerja. Kita tutup mata, pakai kacamata full, matanya ditutup, terus matanya dikonek sama kamera di atasnya. Nah, itu lama-lama jadi kayak wong rogo sukmo rasanya. Aku di atas, di luar tubuhku ada gitu. Yang skeptis argumentasinya gitu, yang tidak menganggap itu sebagai makhluk tertentu. Ada juga psikologi. Karena manusia itu nalurinya melihat wajah di mana-mana. Kalau ada 3 lubang segitiga itu udah dianggap mata sama hidung sama mulut, guys. Mata sama mulut. Makhluk itu berarti. Jadi tinggal jalan ngelihat sesuatu yang polanya kayak gitu langsung diterjemahkan sebagai setan, bentuk setan. Apalagi yang imajinasinya tinggi. Kalau saya agak imun itu karena saya fantasia, nggak bisa membayangkan apa-apa. Ngelihat yang ngelihat bolongan. Ada yang ngomong gitu. Ada juga yang mengatakan pada sisi kualitatifnya setan itu bukan makhluk, setan itu ada dalam diri manusia. Ada yang ngomong lagi. Jadi dia yang mengganggu pikiran. Dia kadang-kadang membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu pada keyakinan. Nah, itu. Tapi ada juga yang membantah, loh itu namanya critical thinking, ada gitu. Tapi ambil garisnya di sini aja. Kalau yang teori dari bahwa setan itu dalam pikiran. Kalau ada pikiran yang membuatmu menjadi lebih resah, itu garis merahnya dianggap sebagai setan. Itu teorinya, makanya ada kalimat jangan pakai logika, itu sumber dari setan ya. Di situlah apa namanya, karena logika kadang-kadang bikin resah juga untuk orang yang tidak biasa memakai alatnya. Nah, ada teori lain yang nggak cuman kayak gitu, tapi makhluk beneran. Dan kategorinya bojong kerek, pocong, tuyul, gendruwo, banaspati. Ini mau ngomong bener atau salah nggak mudah, karena ini masuk pada ranah qualia, ranah raw information. Gini, kalau kita mau
Kalau kita pakai sains kan induksi berdasarkan objective reality. Objective reality itu realitas yang kita bisa alami bersama dan kita setuju bahwa kejadiannya seperti itu. To some degree. Ini yang kadang kita lupa. Sampai pada tingkat tertentu. Karena tingkat di bawah itu kita tidak bisa mengkonfirmasi bahwa yang kita alami adalah sama. Contohnya, misalnya kamu ngelihat warna hijau. Itu belum tentu warna hijau itu di matamu sama seperti mata hijau yang di mata saya, karena kita dan dia tidak bisa saling membuktikan nih. Tapi karena dari kecil kita setuju bahwa kayak gitu itu warnanya hijau, kita setuju bahwa itu hijau. Nah, itu sebuah kejadian objektif yang sebenarnya ada garis bawahnya, caveatnya. Tapi biasanya itu dianggap, ini objektif, ini kenyataan alam, ini empiris nih, biasanya gitu. Enggak, itu cukup enough digituin, nggak apa-apa untuk jadi dasar sains, dasar teori. Walaupun kalau kita mau ngomong psikologi, nggak ada yang namanya objective reality, karena untuk bisa memaknai kita butuh personal. Itu jadi kemudian ada istilah namanya qualia. Qualia adalah raw information, informasi mentah yang kita tidak bisa mengkonfirmasi satu sama lain. Nah, terus kemudian ini yang membuat pengalaman orang melihat setan atau berinteraksi dengan setan itu nggak mudah didismiss. Apakah benar ataukah salah, ataukah iya ataukah tidak? Karena kita belum tentu sama modalnya untuk bisa melihat setan itu. Wajah aja modalnya beda, kaki panjangnya warnanya beda, mata ada yang buta warna, ada yang tidak. Artinya mungkin ada indera dalam tubuh yang lainnya bisa menggunakan, yang lainnya nggak bisa menggunakan. Jadi dianggap tidak ada oleh yang tidak bisa, yang tidak mempunyai sensor itu, dan dianggap ada oleh yang punya sensor itu. Nah, pengalaman aslinya kita tidak bisa mengonfirmasi. Yang bisa kita dengar adalah ceritanya. Nah, kalau cerita ini kan sudah kecampuran sama interpretasi. Apa benar kayak gitu? Atau itu kecampuran sama otakmu? Apa itu kecampuran sama cerita-cerita dan seterusnya? Karena kalau kita lihat sebuah peradaban itu biasanya punya karakter setan sendiri-sendiri. Kita nggak punya vampir, kita lebih ngeri sama pocong. Mungkin kalau pocong di luar negeri diketawain, ono lemper mencolot-mencolot kan, itu tidak menakutkan tapi ditertawakan. Dan kita ngelihat setan vampir juga nggak takut. Kalau traditionally ya, woi, malah ngeliatnya keren nih pakai tuxedo nih. Putih keren ganteng pakai tuxedo, nggak ngeri lah kayak gitu. Nah, ini ada faktor kulturalnya juga. Jadi kalau Anda tanya, kalau nanya apa intensi setan, jangan dilihat dari situnya, karena kita nggak kok intensi setan. Intensi kamu pagi-pagi baru bangun tidur garuk pantat aja kita nggak tahu intensinya apa, hanya karena otomatis saja. Maksudnya artinya kita akan sangat susah kalau tanya intensi setan. Mungkin yang bisa lebih mendekati adalah orang yang akrab dengan setan. Karena sering bergaul, kadang-kadang kemudian tahu intensinya. Oh, ini maksudnya ini maksudnya ini. Mungkin pertanyaannya lebih ke tepat untuk ditanyakan ke dukun-dukun yang memang interaksi hari-harinya dengan para jin, setan dan seterusnya, yang dipotretkan sebagai entitas yang hidup di alam yang sama tapi dimensi yang berbeda, atau mungkin di dimensi yang tidak semua orang mampu menangkapnya. Itu nggak terlalu aneh loh sebenarnya. Listrik itu kita nggak bisa menangkap dengan indera loh. Ada loh listrik itu, tapi kita nggak bisa menangkap indera. Dan kita nggak bisa ngomong bahwa listrik itu nggak ada. Listrik tetap ada. Mungkin ada orang ngelihat listrik dari lampu, jadi listrik itu bercahaya. Ya efek dari listrik hidupin lampu yang bercahaya. Kalau yang pengalamannya pakai gosokan, ya listrik itu menghasilkan panas. Gak salah. Artinya jangan mudah ngomong ini benar itu salah. Dan balik lagi, saya melebar, balik lagi ke pertanyaan, intensinya apa? Coba kita lihat. Untuk bisa menjadi berguna dan efektif, kita geser sedikit pertanyaannya. Nggak peduli intensinya, nggak peduli bentuknya, nggak peduli teorinya. Kalau sebuah sesuatu itu membuat kita resah, kita perlu mengantisipasi ini. Karena resah itu belum tentu negatif ya. Resah yang tidak reconcilable, resah yang tidak bisa ditangani, yang tidak sebabnya tidak jelas hanya karena resah. Saya bisa ngomong bahwa dari semua teori ini setuju bahwa itu kemungkinan besarnya datang dari setan yang berniat jahat. Entah dari yang teori sini atau maupun yang teori sini lah. Setan yang berniat jahat. Tapi kalau nggak bikin kamu resah, berarti setan baik mungkin. Katanya sudah tobat. Jangan, ya.
Mas, kalau aku kayaknya di aliran yang percaya setan beneran ada, tapi belum pernah ketemu. Amit-amit nek aku besok ketemu sama setan, persiapan apa yang harus saya lakukan biar nggak takut kayak selamat kayak atau apapun itu? Itu tentu Anda bertanya pada orang yang salah. Kok persiapan? Aku gak punya pengalaman ketemu setan kecuali kamu ya. Apa namanya? Apa? Saya pernah mencoba beberapa hal untuk bisa ketemu makhluk-makhluk seperti itu, dan belum pernah cukup berhasil karena target saya bisa duduk dan ngobrol bareng. Kalau memang ada makhluk seperti itu, banyak tempat-tempat angker yang saya datangi, duduk di situ bawa dupa dan seterusnya, tapi setannya malu karena dengan niat saya ya sudah siap dari awal bahwa ini pasti tidak biasa, tapi saya memang penasaran apakah di duniamu, kalau misalnya memang itu makhluk beneran ya, apakah di duniamu pakai demokrasi atau enggak, ada nepotisme atau enggak, ataukah ijazah penting enggak di duniamu gitu misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu kita tanyain di dunia jin itu ya. Terus terang saya nggak tahu persiapannya apa, tapi kalau kamu pengen ketemu setan harusnya ya siap dengan kaget, dengan tidak yang kamu biasa lihat. Mungkin ada yang mengagetkan, tapi juga jangan berharap bahwa pasti kayak gitu. Kadang-kadang dia nanti datang dengan bentuk yang biasa, kamu malah nggak nganggap dia setan kan. Siapa tahu, cuman bisa jadi loh dia datangnya memasuki badan orang terus jadi kan, sampai jadi program YouTube yang tontonannya jutaan kok. Itu kan seneng banget orang Indonesia kemasukan setan. Jadi apa yuk. Dan terus terang ya saya nggak bisa ngomong itu benar atau salah karena itu masuk ke ranah qualia. Coba di riset ya, QUALIA, qualia. Itu ranah raw, pengalaman mentah yang belum bisa disampaikan. Kalau udah disampaikan pakai kalimat, pakai cerita, itu udah bisa kemasukan macam-macam. Tapi pengalaman mentahnya itu kita nggak bisa konfirmasi satu sama lain. Dibalik lagi, kalau ketemu setan mulai sekarang nyiapin pertanyaan. Misalnya, paling gampang lah. Ketemu setan kaget langsung nomor, togel langsung gitu, atau gimana? Sesuatu yang penting buat kue iki apa misalnya? Bojo. Utara, selatan, utara. Kayak atau piye lah. Jangan biarkan otakmu liar, karena kalau otaknya tidak di-anchor, tidak digantolin pada sesuatu, keluarnya jadi random. Makanya kalau kamu mau ketemu setan, siapkan 3 pertanyaan yang kamu nggak lupa. Itu aja. Whatever, ketemu setan langsung tanyain, ijazahnya palsu atau enggak? Berhenti, jangan lanjut. Misalnya gitu, misalnya ini kan cuma pertanyaan aja. Itu kan agak susah ya jawabnya ini. Saya terus terang sangat pengen ngobrol sama mereka. Kalau memang ada, itu jadi sebuah sumber ilmu yang saya belum pernah dapat aksesnya secara luas. Mas, katanya kita harusnya hanya takut sama Tuhan. Tapi jujur saya kalau di tempat sepi lebih takut sama bayangan kuntilanak daripada mikirin dosa. Kenapa rasa takut ke hantu itu lebih instan dan nyata daripada takut ke Tuhan? Apa iman gue kurang, Mas? Menurutku ada 2 hal. Pertama, karena konsep Tuhan harus disadari, bukan dialami oleh badan langsung ya. Pada level tertentu nanti bisa ngalami langsung bahwa Tuhan hadir di physical, tapi kan itu awalnya konseptual kan. Konseptual itu konsep, sehingga dia untuk hadir kudu dipikirkan, kudu harus dikonjur gitu. Nomor 2, karena Tuhan ngasih apa-apa gratis gitu loh. Problemnya kalau kamu suruh bayar oksigen gitu, masih takut sama Tuhan luar biasa kamu. Problemnya ini Tuhan ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kita tidak pernah berpikir bahwa itu ancaman, sehingga ada dorongan untuk selalu bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, kita selalu ingat bahwa kita dikasih gratis loh, waktu gratis, cahaya gratis, oksigen gratis, angin gratis, nyangkem gratis, guyang-guyu gratis. Buzzer-buzzer bayar sih, tapi itu bukan buatan Tuhan, itu buatan setan mungkin ya. Karena dia harus ada jarak untuk konsep Tuhan itu hadir,
Sementara kalau ancaman itu langsung di depan mata, ya otak itu langsung otomatis kemudian membuat prioritas ancaman yang dia bisa lihat, langsung dia antisipasi. Ya itu naluri otak yang masih naluri nggak buruk, itu memang naluri otak untuk mempertahankan diri, mempertahankan hidup. Tapi nggak usah jauh-jauh, kamu ngelihat, kalau lihat genderuwo itu langsung wedi, wis yakin aku karena kaget dan itu ancaman. Entah itu beneran genderuwonya ancaman atau ancamannya karena udah diceritain dulu genderuwo iki senengane ngidik-idik atau piye gitu misalnya. Apa udah seneng ngidik? Kemamang ya senengane ngidik-idik, nek genderuwo ora. Nggo gondol nek genderuwo ketok ya. Nek kemamang didik-idik sampai mati katanya gitu. Yang itu jadi ketakutannya, apakah kita sebenarnya ketakutan konsep sosial atau ketakutan karena ketidaktahuan? Bisa loh orang masuk, ya saya ketemu setan masuk ruang gelap aja langsung ketakutan, diem. Kenapa? Karena tidak tahu, nggak bisa mengantisipasi. Tidak tahu ancaman itu juga ancaman, makanya responnya pasti langsung ke situ. Tapi ada gini juga, kalau ada ancaman yang kamu tidak bisa lari-lari kemana-mana secara fisik, itu tuh mesti juga kelingan Gusti Allah, karena tidak ada gantolan yang lain. Contohnya naik bis terus sopirnya ugal-ugalan nggak karuan, mau turunnya nggak bisa, mau lari kemana nggak bisa, ya udah ancaman itu dikonversi menjadi wirid. Pesawat goreng langsung lobar langsung ingat semua sama Tuhan. Ada cerita juga itu yang anti Tuhan sekalipun kalau udah kepepet kadang-kadang terus ya balik ke, karena nggak ada harapan lain, kemudian cantolannya ke situ ya, kemudian ingat sama Tuhan. Jadi ya naluri ya. Karena kita selalu memprioritaskan sesuatu untuk mempertahankan hidup. Jadi sesuatu yang mengancam keberlangsungan hidup langsung naik prioritas. Begitu. Dan sepertinya nggak usah jauh-jauh ketemu genderuwo. Kata kita semua dealing dengan setan kita masing-masing. Setan yang dibeset isinya ketan, setan yang ada di pikiran, setan ada yang diajak cari duit bareng juga ada setan yang bisa disuruh macam-macam. Dan sekali lagi, saya tidak menafikan bermacam-macam teori tentang setan dan jin, karena nggak ada gunanya. Pengalaman itu walia semua. Pertanyaannya, kalau kamu punya setan begitu banyak, outputnya apa? Gitu aja. Gunakan itu untuk manfaat hidup banyak orang. Jadi ya balik ke pertanyaan itu tadi. Nek ketemu setan, takone manfaatnya ojo wedi, jak gaple, jak ngobrol, siapa tahu dia tahu solusi bagaimana menghadapi korupsi di Indonesia. Tambahan. Noel ini bagus loh, Den. Kalau kemudian kita memang mengimbris, kita memang menjaga tradisi dan sumber daya yang ada di tanah Nusantara, kumpulin aja orang-orang yang jago ketemu sama setan itu, atau punya bisa ngobrol dan temenan sama jin, gunakan sebagai organisasi, dibikin otoritas seperti KPK. Mereka untuk mengawasi semua pencuri-pencuri itu. Wah udah, terus hukumannya ya terserah, monggo ya. Tipis getih kayak apa, batuk keluar flash disk kayak whatever, yang aneh-aneh aja, yang seru-seru aja. Pas lagi kamar mandi, keluar apa? Oh keluar NCME ya, hard disk 2 giga itu. Oh apik banget gue. Oh no, apa sih, koruptor keluar hard disk dari pantatnya itu. Tapi hanya bisa dilakukan dengan local wisdom. Saya usulkan kepada pemerintah, usulan secara formal untuk membentuk departemen UK yang menggunakan sumber daya demit, jin dan semuanya untuk kemaslahatan Indonesia. Monggo, kalau Anda butuh staf sus, Noel bersedia menjadi percobaan untuk keliling Indonesia dan mencari tempat-tempat angker. Nek urip kali ini.